DDR adalah sebuah penelitian desain yang bertumpu pada makna didaktik sebagai seni, sains, dan epistemologi. Didaktik sebagai seni mengandung arti bahwa desain yang dikembangkan berorientasi pada proses difusi dan akuisisi pengetahuan yang berdampak konstruktif menyenangkan, khususnya bagi peserta didik, sehingga terhindar dari hambatan ontogenik. Didaktik sebagai sains berarti bahwa proses difusi pengetahuan yang dirancang harus dipastikan bersifat sistemik, yaitu jelas urutan, tahapan, koherensi, serta organisasi praksiologinya, sehingga peserta didik terhindar dari hambatan belajar didaktis. Didaktik sebagai epistemologi berarti bahwa desain yang dikembangkan harus menjamin proses difusi dan akuisisi masing-masing sebagai pengetahuan. Dengan kata lain, difusi pengetahuan harus bersifat epistemik dan akuisisinya juga epistemik. DDR mengusung visi kemandirian pendidik dan peserta didik dalam menghasilkan pengetahuan. Menyadari bahwa DDR masih dalam proses pengembangan, baik dalam konteks kajian filosofis teoritis, penerapan dalam berbagai bidang keilmuan, serta aktualisasinya dalam praktik pendidikan di masyarakat, maka dibutuhkan sebuah kelembagaan yang disebut sebagai Pusat Pengembangan DDR Indonesia atau disingkat Pusbang DDR-Indo. Pusbang DDR-Indo bersama-sama dengan pusat-pusat kajian DDR di seluruh Indonesia melakukan interaksi akademik melalui berbagai media seperti konferensi, seminar, penelitian bersama, dan publikasi karya akademik dalam bentuk jurnal, buku, video, atau bentuk lainnya. Halo, nama saya Nadia Syifa Utami. Saya adalah mahasiswa Fast Track S2 S3 di Program Studi Pendidikan Matematika. Halo, nama saya Antit Puspita. Saat ini saya sedang melaksanakan penelitian Didaktikal Design Research atau DDR dengan tema penelitian menyusun desain didaktis untuk topik aljabar pada siswa SMP. Saya tertarik melakukan penelitian DDR karena berasal dari fenomena sehingga lebih mungkin dilakukan di tingkat perguruan tinggi. Selama saya melakukan penelitian, saya menyadari bahwa DDR telah memfasilitasi saya untuk mengeksplorasi topik yang saya angkat. Langkah yang saya lakukan pertama adalah menganalisa learning obstacle mahasiswa calon guru matematika pada topik turunan. Hasil yang saya peroleh selain desain didaktis yang dikembangkan juga diperoleh 7 buah paper yang dipublikasikan baik pada jurnal internasional terindeks Scopus maupun pada jurnal nasional terindeks Sinta. Melalui DDR ini saya menyadari bahwa untuk menyusun desain didaktis untuk siswa itu butuh proses yang cukup panjang. Mulai dari bagaimana pengetahuan tersebut dikembangkan oleh ilmuwan, dan saya kaji kembali dalam konteks didaktik sebagai proses difusi dan juga akuisisi pengetahuan. Di samping itu, saya juga menghasilkan 7 buah karya yang memperoleh sertifikat hak kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia. Kedepan, saya akan terus melakukan penelitian-penelitian berbasis learning obstacle untuk mahasiswa calon guru dalam topik-topik yang berbeda. Semoga hal ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Kedepannya, saya berharap saya dapat mempublikasikan hasil penelitian saya, dan saya berharap penelitian saya dapat berkontribusi bagi pendidikan, khususnya bagi pendidikan matematika. Besar harapan kami, seluruh komunitas DDR Indonesia dapat berkontribusi nyata pada upaya memandirikan anak bangsa, khususnya dalam menghasilkan pengetahuan baru yang mampu menciptakan berbagai perubahan menuju bangsa Indonesia yang mandiri, berdaya, dan memberdayakan.